Ya, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Imet Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas dua soal berkaitan dengan berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Dimana ini adalah termasuk limit tak tentu ya, dan kita akan menggunakan cara lain agar supaya nanti nilai limitnya itu ada. Nah, untuk soal yang pertama kita punya limit x mendekati 1 ya, untuk x kuadrat plus x dikalikan sin x minus 1 dibagi 3x kuadrat dikurangi 3. Kemudian yang kedua, limit x mendekati minus 2, 6 dikurangi 6 cos 4x plus 8 dibagi 4x kuadrat minus 16 tangin x plus 2. Nah, ini adalah dua limit yang tak tentu ya. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Kita perhatikan ya sampai tuntas. Nah, sekarang untuk soal nomor 1 dulu. Kita punya ini ya. Nomor 1 kita punya limit x mendekati 1 x kuadrat plus x ya. Berarti kalau kita ubah langsung aja, maksudnya kita faktorkan untuk x kuadrat plus 1-nya itu ya. Itu menjadi ini. X ini saya tulis x dikalikan dengan x plus 1 gitu ya, sin x minus 1 ya, gitu ya. Yang bawah 3 itu x kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Nah, sekarang kita faktorkan menjadi ini ya, limit x mendekati 1 x, ini x plus 1 sin x minus 1 3 dikali x plus 1 x minus 1. Nah, sekarang coba kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 1. Ini kan x plus 1 bisa habis ya, bisa dicoret aja, bisa diringkas, sehingga ini menjadi x per 3 gitu ya. Limit x mendekati 1 sin x minus 1 kita bagi x minus 1. Nah, sekarang kita masukkan aja limit x mendekati 1-nya ya, untuk yang ini ya. Kalau x kita ganti 1 kan menjadi 1 per 3. Kemudian yang ini kan limit tak tentu ya, hasilnya adalah 0 per 0 kalau kita masukkan. Tapi kalau menggunakan sifat, karena ini adalah sama ya, ini sama, berarti sama dengan nilai limitnya ini, itu sama dengan 1. Nah, jadi sepertiga dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1/3. Jadi untuk soal yang pertama, itu nilai limitnya adalah 1/3. Gitu ya, sangat mudah ya. Nah, sekarang yang soal nomor 2, kita punya limit x mendekati minus 2 6 dikurangi 6. Kalau kita ringkas menjadi ini 6 ya, 1 minus cos 4x plus 8 gitu ya, dibagi 4. Kalau kita jabarkan menjadi apa? X kuadrat minus 4 gitu ya, tangin X plus 2. Nah, sekarang coba ingat rumus dasar trigonometri ya. Kita punya 1 dikurangi cos 2x itu sama dengan apa? 2 sin kuadrat x. Ingat rumus dasar ini ya. Nah, nanti kita gunakan untuk membantu menyelesaikan soal limit ini.
Nah, sekarang kita kerjakan limit X mendekati minus 2 ya. 6. Ingat ini 1 cos 4X plus 8. Itu bisa ditulis 1 dikurangi cos 2, gini kan, 2X plus 4, gitu ya. Kita bagi dengan 4. Kalau ini kita jabarkan menjadi X plus 2 X minus 2 kali tan X plus 2, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang atas, limit X mendekati minus 2, 6 dikalikan 1 dikurangi cos 2 alfa, 1 cos 2X menjadi berapa? 2 sin kuadrat ini 2X plus 4, gitu ya. Kita bagi dengan 4X kuadrat kali X minus 2 ya. Gini ya, tangen X plus 2. Nah, sekarang kita jabarkan aja limit X mendekati minus 2, 6 kali 2 berarti kan 12. 12 dibagi 4 ya. Oke, jadi saya tulis dulu 12 per 4. Kemudian ini sin 2X plus 4 dibagi dengan X plus 2, gini ya. Kemudian sin 2X plus 4 kita bagi dengan tangen X plus 2. Nah, tadi yang belum ada ini X minus 2. Oke, saya tulis di sini X minus 2. Nah, kenapa dibuat begini? Karena kita nanti menggunakan sifat-sifat limit ya, termasuk limit tertentu. Berarti nanti kita punya nilai ini, nilai limitnya ini. Nah, sekarang kalau kita masukkan ya, nilai limit X sama mendekati minus 2. Nanti ini menggunakan sifat limit, ini menggunakan sifat limit. Karena kalau kita masukkan langsung, hasilnya adalah 0 per 0 alias tak tentu ya. Nah, berarti kita menggunakan sifat limit. Sekarang kita masukkan aja langsung, sehingga menjadi ini 12 per 4, gitu ya. Kalau kita menggunakan sifat limit, perhatikan bahwa di sini yang atas ini, nilai sudutnya 2 kali dari penyebut, sehingga menjadi 2 per 1. Di sini juga sama. Berapa ini? 2 kalinya kan? Nah, sehingga menjadi 2 per 1. Kalau ini kita masukkan nilai limitnya X mendekati minus 2, berarti menjadi 1 per minus 2 dikurangi 2 menjadi minus 4, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung aja. Di sini 4 ya, dengan ini habis ya, sehingga menjadi minus 12 per 4, gitu kan. Nah, sehingga berapa? Minus 12 per 4, atau ditulis minus 3, gitu ya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu nilai limitnya adalah minus 3. Nah, begitu ya, sudah paham cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.